Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang proteksi. Pada bagian ini, memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Sejumlah tantangan di ranah maya yang termasuk risiko personal masuk pula dalam bagian ini, di antaranya terkait isu cyberbully, cyberstalking, cyberharassment, dan cyberfraud. Yang berikut perlindungan data pribadi. Apa itu perlindungan data pribadi? Perlindungan atas data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Yang berikut ada beberapa contoh data pribadi. Yang pertama, nomor ponsel, yang kedua nomor rekening, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat nama orang tua, yang kelima alamat, dan yang keenam riwayat kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menjaga data pribadi. Yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Yang keempat, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Dan yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya, mengapa data pribadi perlu dijaga? Nah, pertanyaan ini sangat menarik. Data pribadi harus dilindungi sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau ke tangan orang-orang yang tidak tepat, bisa disalahgunakan. Misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, serta sejenisnya. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang keamanan daring, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet, meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Yang berikut, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan keamanan daring. Yang pertama, selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kedua, gunakan password yang sulit diduga. Yang ketiga, tidak mengunduh sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Yang keempat, hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca terlebih dahulu. Yang kelima, perbaharui selalu software yang dipakai. Yang keenam, gunakan browser yang sudah diperbaharui. Dan yang ketujuh, selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan satu tempat saja. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang privasi individu, yaitu hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Nah, yang berikut ada contoh privasi individu. Yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menutupi riwayat keluarga. Yang ketiga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Dan yang keempat, merahasiakan rekan medis. Bagaimana melakukannya? Yang pertama, selalu gunakan HTTPS jika memungkinkan. Yang kedua, lebih baik tidak mengaktifkan location sharing. Yang ketiga, ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Yang keempat, hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri kita
ke internet atau medsos. Yang berikut, jaga kerahasiaan password. Yang berikut, jangan biarkan orang lain bisa melacakmu. Yang berikut, menolak ajakan foto, telanjang atau setengah telanjang oleh teman online atau offline. Yang berikut, tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. Dan yang terakhir, gunakan email sementara untuk menghindari spam. Nah, kenapa penting? Privasi individu sangat penting untuk dihargai sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupannya. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar juga. Semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain sehingga keselamatannya pun ikut terancam.